Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, sesungguhnya orang yang beragama wajib mempunyai wali. Karena agama kalau nggak ada walinya sama dengan agama itu nggak punya nabi. Jadi sifatnya itu mardud. Maka dari itu Allah ngasih tahu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Jadi kewalian itu wajib kita kenal dan kita dapatkan, karena wali itu untuk menyempurnakan ibadah-ibadah manusia di hadapan Allah. Jadi tanda-tanda wali tadi itu di Al-Quran dikasih tahu, ya, ada 5, ya. Yang pertama bacakan ayat, yang kedua mengajarkan akhlak ataupun membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, ya. Yang ketiga mengajarkan kitab, yang keempat mengajarkan hikmah, dan yang kelima mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Jadi ada 5 tanda-tanda wali di antara kita. Jadi kalau ayat ini dibaca di zaman Nabi Musa, mungkin yang dituju oleh Allah itu Nabi Musa. Jadi kalau ayat ini dibaca pada zaman Nabi Muhammad, mungkin yang dituju oleh Allah itu Nabi Muhammad sebagai rasul di antara kamu. Tapi andai kata ayat ini dibaca sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, berarti di antara kita itu ada utusan Allah, ya, ada utusan Allah, ya, di antara kamu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada, yaitu kenabian, ya. Tapi kenabian itu diteruskan oleh pewarisnya, yaitu ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku ulama, ya. Kalau sudah dia punya murid udah ngaku ulama, kalau dia itu pandai ngaku ulama. Yang diambil oleh Al-Quran tadi itu ulama pewaris nabi, itu khusus orangnya, ya. Di dunia ini ulama pewaris nabi itu hanya 4 orang dari zaman ke zaman. Karena agama ini pembaharuannya 100 tahun sekali. Tiap-tiap 100 tahun
itu agama itu ada kehancuran, ada kerusakan. Maka diturunkanlah ulama pewaris Nabi itu untuk membenahi lagi. Kalau dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu ulama-ulama pewaris Nabi. Kalau sekarang ditunjuk oleh Allah itu di antara kita, kalau zaman sekarang tuh ada. Cuma ciri-ciri dikasih tahu oleh Allah tadi, yaitu 5 dari ciri-cirinya. Jangan sampai kita tadi itu salah ngikut ulama. Karena sekarang ini banyak ulama-ulama yang memalsukan yaitu ilmu agamanya, ya. Dia ngaku ulama bukan untuk mendidik manusia dalam kebaikan mengarah kepada Allah, tapi hanya untuk bisnis dalam kehidupannya. Agama dibuat bisnis oleh mereka sehingga agama itu hancur, nggak ada martabatnya. Itulah sekarang ini, ya. Jadi sekarang ini banyak ngaku-ngaku ulama, ya, di mana-mana itu ngaku pewaris Nabi, ngaku keturunan Nabi, banyak sekali. Tapi Allah menentukan ulama itu dari zaman ke zaman, seluruh dunia ini hanya 4 orang. Hanya 4 orang dari zaman ke zaman. Dari keturunan Ali, dari keturunan Abu Bakar, dari keturunan Umar, dan keturunan Utsman. 4 orang inilah bibit ulama dunia yang yaitu yang memimpin yaitu agama Islam yang dibawanya, ya. Keturunan Ali dikasih yaitu wilayah dari Timur Tengah itu mengarah ke timur, termasuk Indonesia ini, ya, seperti Iran, Irak sampai Indonesia. Dan Abu Bakar dikasih wilayah itu yaitu arah ke barat, seperti Turki sampai Eropa sana. Dan si Umar dikasih wilayah, keturunan Umar dikasih wilayah itu arah utara, dan keturunan Utsman dikasih wilayah itu arah selatan. Jadi ada 4 keturunan yang dipilih oleh Allah itu menjadi wali di dunia ini. Jadi wali itu nggak banyak, hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Kalau ngaku-ngaku ya bolehlah. Untuk apa tugas wali di muka bumi ini diturunkan oleh Allah? Yaitu untuk mengesahkan ibadah-ibadah manusia di hadapan Allah nanti. Karena ibadah-ibadah manusia yang baik itu yang mendapat pahala. Pahala-pahala yang dia kumpulkan nanti di hadapan Allah itu nggak laku kalau nggak ada setempel ridhonya Allah. Nggak laku. Pahala-pahala yang dikumpulkan orang-orang ahli ibadah itu di hadapan Allah itu nggak laku apabila pahala itu nggak ada setempel ridhonya Allah. Seperti duit, ya, walaupun serupa warnanya, bentuknya semua serupa, kalau duit palsu itu nggak laku kalau nggak ada setempel BI. Juga pahala itu adalah duit akhirat. Itu nggak laku di hadapan Allah kalau nggak ada setempel ridhonya Allah. Bagaimana cara mengambil yaitu ridhonya Allah? Maka ibadah-ibadah itu harus punya wali. Punya wali. Karena ridhonya Allah di atas ridho para wali. Ya kita pun wali juga. Tapi tugas kita itu hanya istri kita. Tugas kita sebagai wali di dunia ini hanya istri kita. Kalau anak kita dikala masih anak-anak, setelah dewasa itu lepas kewaliannya, karena dia itu menjadi wali untuk rumah tangga masing-masing. Tapi wali Allah ini, pewaris Nabi ini, kalau jamaah Al-Quran tadi mengatakan Rasul di antara kamu, kalau sekarang wali Allah ataupun ulama itu untuk menanggung jawab wilayahnya masing-masing. Jadi dunia itu dibagi 4 wilayah, masing-masing tanggung jawab oleh wali-walinya. Jadi kalau kita pelajari Indonesia ini, kewaliannya dari Ali, ya, dari Zainal Abidin. Maka keturunan Ali semuanya turun datang ke Indonesia, seperti Muhammad Arif, Muhammad Asak, Muhammad Subakir, Jafar Shodiq, ya, sampai Sunan Gunung Jati, Tuan Zainal Ali itu kan.
sampai sekarang ini masih ada dorongan itu untuk mewaliin agama di Asia Tenggara ini ataupun daerah timur dari Madinah sana arah ke timur yang dikuasainya. Jadi itu hendaknya kita mengetahui hal ini, karena kalau kita itu nggak menteliti daripada agama kita ini sebagai yaitu ibadah kita, sebagai yaitu amalan kita, ibadah kita untuk hari akhirat nanti, jangan-jangan nanti ibadah itu kosong. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf itu wajib bertorikat. Kan tiap-tiap torikat itu ada walinya. Tapi wali yang dicari, yang dituju oleh Allah itu nggak sembarangan. Ada tanda-tanda pada dirinya dan ada tanda-tanda di alam semesta. Orangnya itu nggak sembarangan. Ya. Walaupun dia itu nggak dikenal orang, ya. Walaupun dia itu nampaknya bodoh, tapi suatu saat nanti ketika kumpul di alam akhirat, dialah yang menstempel yaitu ibadah-ibadah manusia. Maka sekarang banyak yang sombong-sombong para ulama, ya, yang pandai-pandai, yang sudah ada titelnya, mengaku wali, mengaku apa, dia itu istilah tadi itu sudah yang paling tinggi, yang paling benar, ya. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran tadi, seorang wali tadi itu ada 5 tanda-tandanya. Ada 5 tanda-tandanya. Yang pertama, bacakan ayat tadi. Ayatnya Allah itu air laut nggak cukup untuk tintanya, ada yang ditulis. Pohon kayu nggak cukup untuk penanya, ada yang ditulis. Yang kedua, membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik ataupun mengajarkan akhlak. Jadi sekarang banyak ulama-ulama yang menghilangkan ajaran akhlak, malah diajari radikal. Ada yang diajari kekerasan, ya, antar golongan dia bermusuhan, ya, menyebut Allahu Akbar tapi gaduh sama kelompok yang lain, menyebut Allahu Akbar tapi gendong bom. Itu ajaran ulama-ulama yang tersesat tadi itu nggak bisa kita ikuti, karena nggak ada tanda Al-Quran tadi. Sementara di Al-Quran tadi itu yang kedua yaitu ngajari akhlak, ngajari tingkah laku yang sopan dan santun, ngajari orang itu beramah tamah, saling damai di antara yang lain. Karena agama Islam itu agama yang damai, silmi kata dasarnya, damai. Jadi kalau Islam itu ngajak perang di antara kelompok dengan kelompok, itu udah nggak jelas kewaliannya, ya, udah nggak jelas kewaliannya. Andai kata kamu jumpa gurumu yang macam gitu, cepat-cepat kamu tuh pindah, cari lagi yang di Al-Quran tadi itu, cari lagi. Yang ketiga yaitu mengajarkan kitab. Ini yang banyak pandai, ya, yang tamatan Mesir, tamatan apa itu pandai bacakan kitab kan. Quran itu fasih dia, nah, itu. Tapi belum bisa dikatakan wali. Kalau yang 2 tadi itu nggak terbawa sama dirinya, ya. Bacakan kitab pandai tapi akhlaknya nggak ada, itu nggak bisa, ya. Bacakan kitab pandai tapi nggak punya dalil, nggak punya alam semesta, dia tuh nggak kenal, sehingga dia tuh keras kepala seperti kaum Khawarij dulu. Qur'annya itu fasih dibacanya tapi merengkel orangnya, kaum Khawarij itu nggak bisa jadi ulama pewaris Nabi, ya. Yang keempat, mengajarkan hikmah. Hikmah ini sesuatu yang nggak masuk akal. Dicontohkan sedikit saja, seperti seorang guru itu ngasih amalan kepada muridnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad, dibaca ya 1000 kali setiap malam selama 40 hari. Ya. Karena yakin murid tadi itu dengan perintah gurunya, timbullah hikmah. Timbulnya hikmah. Apa hikmahnya? Ketika ada anak kemasukan jin ataupun step, diambil air 1 gelas, dibacakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dihembuskan di air, diminum sama anak tadi, sembuh penyakitnya. Itu namanya hikmah. Nah, itu. Jadi seorang ulama itu harus ada 4 tadi, ya.
4 tadi, yaitu yang pertama bacakan ayat, yang kedua yaitu ngajarkan akhlak, yang ketiga ngajarkan kitab, yang keempat ngajarkan hikmah, dan yang kelima ini mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Apa yang manusia nggak tahu kira-kira? Yaitu kehidupan setelah mati, yang nggak ada di Al-Quran ataupun yang nggak ada di dunia ini. Kalau masih ada catatan di Al-Quran, di kitab-kitab yang lain ataupun di dunia ini, pasti manusia itu tahu. Jadi mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Jadi ulama para nabi itu ilmunya nggak nyontek, nggak dari kitab-kitab. Dia khusus ilmunya, ajarannya khusus. Ya. Seperti Imam Syafi'i ngajari agama kepada pengikutnya beda dengan Imam Maliki, khusus nggak nyontek pada Imam Maliki. Seperti Imam Hambali ya, ngajari agama kepada muridnya nggak sama dengan Imam Syafi'i, nggak nyontek dia, khusus. Juga lah ulama sekarang ini pewaris Nabi yang dipilih oleh Allah, mengajari agama, mengajari tata cara agama itu nggak nyontek pada yang lain. Ya. Seperti yang telah diceritakan masalah kembalinya manusia kepada Allah, bagaimana prosesnya turun dari Allah ke dunia ini, bagaimana prosesnya, itu di kitab-kitab nggak ada di kitab-kitab itu. Dan alam-alam apa saja yang dilalui dan apa syarat-syaratnya, itu di kitab-kitab nggak ada. Itu khusus dari alam sana, itu diajarkan oleh pewaris Nabi kepada umat manusia, untuk umat manusia. Inilah yang harus kita cari. Ada 5 tanda-tanda ulama pewaris Nabi tadi. Itu rasul di antara kamu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi kalau ayat ini dibaca zaman dulu, mungkin Nabi Muhammad yang dituju pada ayat ini. Kalau ayat ini dibaca zaman sekarang, mungkin di antara kita tuh ada pewaris Nabi tadi itu, yaitu rasul di antara kamu. Tapi sekarang nggak bisa disebut lagi rasul ataupun nabi, karena kenabian sudah ditutup oleh Allah sebatas Nabi Muhammad. Jadi sekarang itu hanya pewarisnya namanya wali. Jadi agama harus punya wali sebagai, yaitu berhubungan dengan Nabi, yaitu berwasilah dengan Nabi. Harus punya wali. Jadi kalau agama yang nggak punya wali, itu nanti ibadah-ibadahnya mardut, tertolak. Kenapa? Karena nggak ada setempel ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu di atas ridho para wali-walinya. Kira-kira begitulah gambaran yang apa itu. Jadi andai kata kamu jumpa pada orang yang 5 tadi ciri-cirinya, cepat-cepatlah kamu itu belajar dengan dia dan ikutilah dia. Insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi andai kata gurumu itu nggak sesuai dengan Al-Quran tadi, jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Nanti kamu tersesat bersama guru yang sesat tadi itu. Jadi kita harus cerdas menghadapi kehidupan kita ini, yang zaman sekarang ini banyak orang tipu menipu. Jangan sampai kita tertipu ataupun kita itu menipu. Karena kalau tertipu, penyesalannya sampai akhir hayat nggak hilang. Kalau menipu, dosanya sampai di hari mijan. Sekarang banyak itu, gara-gara jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai sorban, nipu orang kampung. Ya.
Kakek itu pernah tahu di Serbelawan sana itu kan, ya kan, buka itu pengobatan gratis, ya kan gitu, tuh gratis. Nggak taunya dia tuh nipu, permainan dengan teman-temannya. Terakhirnya dia buat jimat. Jimat itu harganya 175.000. Kakek tengok itu 3 kotak, 3 dus, yaitu gudang garam itu penuh habis. Kira-kira berapa duitnya tadi itu? Katanya untuk bisa itu, bisa ini, bisa itu. Termasuk kawan kakek itu yang lumpuh, dia beli 2, yang satu untuk dirinya, yang satu untuk istrinya di kala itu. Jadi ditanya, nah Kang Ipin, iki isine opo? Katanya kawanku itu yang lumpuh itu, isine iki monyet ambek anjing. Loh, kok ngono Kang? Iya, delok ae engko. Setelah orang itu pulang ke Jawa sana, ya, yang nipu tadi itu semua emosi. Apa emosi? Apa jawabannya? Anjing, ditipu aku. Isinya ya itu. Modal jenggot panjang, modal sorban dan jubah putih, modal dipayung dan ajudannya, turun dari mobil, orang kagum, pikirnya kiai, nggak tahu penipu dengan cara kedok agama. Sekarang udah banyak sekali di hadapan kita, ya, yang masuk pengajian nipu, apalagi yang nggak ngaji, kan begitu kan, dengan macam-macam. Oh, ada yang pakai jubah, pakai sorban, malah bandar narkoba. Di pengajian ada banyak itu. Kita hati-hati. Maka Allah ngasih tahu, karena zaman sudah jahiliyah, sudah kebodohan, ya. Akhirnya Allah turunkan ayat ini untuk keselamatan kita. Itu disuruh nyari ulama pewaris Nabi yang cirinya tadi di Al-Quran 5 cirinya. Yang terakhir, mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Apa itu? Kehidupan setelah mati. Itu yang jarang orang tahu. Jadi kalau ulama itu tahu, karena ulama itu orang gaib sana yang turun ke dunia ini, ya. Orang yang gaib, ya, orang yang dulu dia itu ulama besar, meninggal dunia dapat pahala syahid, dapat pahala ataupun mati syahid. Kata Al-Quran, orang mati syahid belum dikatakan mati, dia masih bersama kamu, tapi kamu nggak mengetahuinya, kata Al-Quran. Jadi ketika dia itu ditugaskan oleh Allah kembali memimpin umat, dia cari tempat, cari wadah, cari badan orang sekarang ini. Nah, sudah ada tempatnya, maka dia pun ngajar kembali. Nah, yang ngajari bukan yang jahir tapi yang gaib, kan itu. Maka kita disuruh oleh guru-guru kita, disuruh banyak-banyak zikir, disuruh banyak-banyak menyucikan hati. Agar apa? Mana tahu roh ulama besar itu nempel pada kita, kan begitu kan? Nah, nggak mungkin ulama besar tadi itu masuk ke kalbu kita yang kotor ini, nggak mungkin. Maka kita disuruh banyak-banyak ibadah yang baik, berakhlak yang baik. Mana tahu kesasaran. Kalau Raja bilang nama dukun tiban kan gitu kan. Ya begitu. Kan itu. Jadi orang-orang sana itu sudah tahu alam sana. Nah, maka dia turun kemari itu ngajari alam sana itu yang kita nggak pernah tahu. Seperti alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahu, alam lakusa, alam apalagi diajari, dan semua itu kan. Itu nggak sembarangan acaranya itu. Kalau dia nggak tahu, nggak mungkin ceritakan. Contohnya begini, bisakah kita cerita mendetail yaitu kota Medan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita bukan orang Medan. Tapi orang Medan sendiri pasti tahu. Jalan ini, gang ini tahu. Kenapa? Memang orang sana. Jadi orang dunia itu nggak akan tahu menceritakan alam akhirat mendetail mungkin, kecuali orang akhirat yang turun ke dunia. Itulah ulama pewaris Nabi tadi. Hanya 4 orang di dunia ini, tiap 100 tahun sekali itu ditugaskan oleh Allah
membenahi agama yang diyakini oleh manusia. Karena agama itu paling tahan 50 tahun kebaikannya tadi. Seorang guru ngajari kebaikan itu paling tahan kebaikan pada jamaah itu 50 tahun. Habis itu berubah. Kakek aja ngajari kebaikan dari tahun 84. Tahun 97 mulai diikuti orang. Ya. Dikala itu sampai tahun 2010 masih normal ajarannya, masih enggak apa. Sekarang tahun 2025 banyak halifah-halifah yang udah melenceng ajarannya. Ada yang menggunakan kuda kepang, ya orang Sataria ngakunya, tapi yang diajarkan yaitu ilmu kuda kepang. Ada yang jadi dukun nipu-nipu orang, ngakunya ulama, ngakunya halifah. Udah banyak yang melenceng. Apalagi nanti udah kakek udah meninggal dunia, hamburadul nanti itu ajarnya, hilang semua ajar yang lurus tadi itu. Maka akan turun lagi pengganti kakek nanti untuk benahi yang setelah melenceng tadi. Ciri-ciri alam semesta ulama pewaris Nabi itu selalu dia itu mengajarkan syahadat, diperbarui agamanya dengan syahadat. Karena Islam itu punya rukun 5, yang pertama syahadat. Nanti kalau udah lama, udah setahun, udah 3 periode, 3 keturunan, hilang syahadat itu, tinggal agama keturunan. Maka turun lagi lah ulama tadi itu, benahi lagi, syahadat lagi. Itulah terus sampai hari kiamat nanti. Jadi ulama itu diturunkan oleh Allah itu 100 tahun sekali. Ya. Dia memimpin paling 50 tahun. Ya. Tapi turunnya ke dunia 100 tahun sekali untuk benahi yaitu agama yang diyakini oleh umat Islam ini. Dan ulama itu enggak sembarangan. Di dunia itu hanya 4 orang. Dari keturunan Ali, keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, dan keturunan Utsman. Itu hanya 4 keturunan ini yang dipilih oleh Allah itu sebagai yaitu pewaris Nabi. Karena ketika Muhammad meninggal dunia, itu pemerintahannya itu dipindahkan ke Abu Bakar. Bakar pindah ke Umar, nggak ke anaknya, ke Umar. Umar pindah ke Utsman, nggak ke anaknya. Utsman pindah ke Ali, baru habis nggak ada lagi, Ali ke anaknya. Maka timbullah peperangan, rebutan kekuasaan. Maka 4 orang ini bibit Umirul Mukminin. Bibit yaitu orang-orang mukmin. Maka dikasih kemewahan, dikasih derajat oleh Allah keturunannya. Di antara keturunan orang 4 ini dijadikan oleh Allah itu pewaris Nabi di muka bumi ini, yaitu ulama pewaris Nabi yang mengetahui seluk-beluk alam gaib, yang mengetahui seluk-beluk alam dunia. Dia bukan dokter, tapi dia itu paham kedokteran. Dia bukan dukun, tapi dia itu paham alam-alam jin. Dia bukan insinyur pertanian, tapi dia itu paham tentang masalah tumbuh-tumbuhan. Dia bukan yaitu peternakan, tapi dia itu paham dengan yaitu peternakan. Jadi ilmunya dia itu komplit. Maka banyak orang-orang itu yang curhat sama dia, yang minta solusi kepada dia tentang masalah yang dia hadapi itu, biar jangan sampai memanjangkan begitu. Ya. Dan ciri-ciri alam semesta ulama sahabat itu, ya, baik dia itu orang ilmunya tinggi, kiai, baik itu pejabat tinggi, raja dan presiden, baik itu seorang preman yang begitu jahatnya, dan semua orang yang jumpa pada ulama tadi itu pasti menundukkan kepala dan mencium tangannya. Dia memimpin yang pro dan yang kontra. Kalau Tuan saya itu memimpin yang pro saja, tapi kalau ulama sahabat itu memimpin yang pro dan yang kontra. Itu orang yang tinggi ilmunya, tuan-tuan saya yang ngaku wali-wali, ngaku habib, kalau jumpa sama mereka itu nyium tangan tunduk. Pejabat-pejabat tinggi, raja ataupun presiden, kalau jumpa nyium tangan tunduk. Bos-bos preman mafia, kalau jumpa nyium tangan tunduk. Dan seluruhnya yang jumpa
baik itu luar kelompok dia, bukan pengajiannya, tapi selalu menghargai dan tunduk di hadapannya. Itulah ciri khas ulama pewaris Nabi kalau Asia Tenggara dari Ali keturunannya. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai orang yang macam gitu. Isya sudah sampai ya, maka kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.